Bab 1061. Bantuan Roh Gunung. Tak lama kemudian, Ningfan tiba di lokasi gunung belakang. Dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menemukan semua orang, mengetahui mereka semua di penjara di gunung belakang. Menghindari murid-murid sekte terbang abadi yang berpatroli, Ningfan dengan lancar berjalan menuju gunung belakang, dan dari kejauhan, dia dapat melihat orang-orang yang di penjara bersama. Guru sekte. Master sekte, kau di sini. Master sekte, hati-hati, ada formasi di sini. Mendengar peringatan semua orang, Ningfan berkonsentrasi dan segera melihat tirai cahaya transparan tidak jauh di depan. Dia mendekat dengan hati-hati, sambil meletakkan telapak tangannya dengan hati-hati pada formasi itu. Kekuatan spiritual mengalir deras dalam dirinya, perlahan-lahan menyerbu formasi itu. Setelah beberapa saat, dia menarik tangannya, tidak ada gunanya, formasi ini lebih kuat dari yang kuduga, aku tidak bisa menerobos dengan tingkat kekuatanku saat ini. Wakil Master Sekte Zhuangpeng berdiri di dalam formasi. Master Sekte, ini adalah formasi yang dibentuk oleh Master Sekte Zai Yonghui dan para tetua Sekte Abadi Terbang. Melanggarnya secara paksa pasti akan membuat mereka waspada. Ningfan, setelah menyelinap masuk, tentu saja tidak ingin menarik perhatian, oleh karena itu dia mengurungkan niatnya untuk menerobos formasi secara paksa. Apa kabar kalian semua? Tanyanya. Kami baik-baik saja, tidak ada luka serius, tapi saudara Huo Erba dan Nona Suanger. Zhuangpeng tampak sedih, keduanya luka parah, dan jika tidak segera diobati, saya khawatir mereka tidak akan bertahan 3 hari. Ekspresi Ningfan menjadi gelap, dan niat membunuh yang kuat tiba-tiba terpancar darinya. Bahkan melalui formasi tersebut, Zhuangpeng merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, bulu kuduknya berdiri. Semuanya, mundurlah. Aku akan menerobos formasi ini dengan paksa. Tanpa ragu, dia mulai menyalurkan kekuatan spiritualnya, siap menghancurkan formasi itu secara langsung. Tepat pada saat itu, terdengar desahan pelan dari kedalaman hutan. Wah, dengan sikap seperti itu, bagaimana bisa kamu dibandingkan dengan ayahmu di masa lalu? Setelah itu, kabut putih tebal membubung dari hutan lebat, menutupi formasi itu. Ajaibnya, formasi yang diselimuti kabut putih itu tampak mulai mencair. Ini, Roh Gunung Penatua. Ningfan sangat gembira, dengan bantuan Mountain Spirit, peluang keberhasilan mereka akan meningkat pesat. Namun, Mountain Spirit tampaknya telah melihat apa yang dipikirkannya, dan suara halusnya berbicara lagi. Nak, jangan berharap lagi pada orang tua ini. Aku sudah menunggu ayahmu bertahun-tahun, dan kekuatanku hampir habis. Jika murid-murid biasa itu datang ke sini, aku masih bisa mengurus mereka untukmu, tapi aku tidak bisa menangani para master dan tetua sekte itu. Yang bisa kulakukan sekarang hanyalah meninggalkanmu jalan keluar dan menghadapi beberapa prajurit kecil di sepanjang jalan. Pada puncaknya, Mountain Spirit tidak diragukan lagi sangat kuat, bahkan mungkin sedikit lebih unggul dari Zai Yonghui. Mendengar ini, Ningfan tidak kecewa, pembubaran formasi itu sudah merupakan bantuan yang luar biasa. Terima kasih, Penatua Roh Gunung, Anda telah sangat membantu. Saya pasti akan datang untuk mengucapkan terima kasih secara langsung di kemudian hari. Ningfan membungkuk ke arah kabut dan kemudian bergegas masuk ke formasi, tiba di sisi Suanger dan Huo Erba. Melihat luka-luka pada mereka berdua, raut wajahnya langsung berubah muram, niat membunuh yang bergejolak muncul di matanya. Sialan mereka. Zai Yonghui, Sekte Abadi Terbang, kau sedang mencari mati. Di hati Ningfan, kedua orang ini bukan hanya muridnya, tetapi juga teman dekatnya. Niat membunuh yang kuat melonjak dalam formasi itu, membuat setiap orang merasa seolah-olah seekor binatang buas yang mengerikan telah mengarahkan pandangannya pada mereka. Tanpa menunda, Ningfan mengambil ramuan dan jarum perak dari cincin Qian Kun dan mulai merawat keduanya. Saat ramuan itu diberikan, luka mereka mulai pulih, dan dengan jarum perak, Ningfan mengobati luka dalam mereka. Sesaat kemudian, saat perawatan selesai, keduanya pun perlahan sadar kembali. Begitu terbangun, Suanger segera meraih lengan Ningfan, wajahnya penuh kegembiraan. Huo Erba juga mengangguk ke arah Ningfan, menggaruk kepalanya sambil tersenyum konyol. Kecerdasannya hampir kembali normal, tetapi tampaknya kemampuan berbicaranya masih memerlukan waktu untuk pulih secara bertahap. Kalian berdua harus berhenti bersikap sembrono. Pasti ada cara lain, desah Ningfan. Lain kali jika hal seperti ini terjadi, kalian harus melindungi diri sendiri terlebih dahulu. Dia telah mengetahui dari orang lain bahwa mereka berdua hampir menghadapi orang-orang Sekte Abadi Terbang sendirian, dan hampir terbunuh. Kemudian, Ningfan membagikan ramuan penyembuh kepada semua orang, dan memerintahkan mereka untuk meminumnya guna mengobati luka mereka. Ayo pergi, aku akan membawamu keluar sekarang. Tindakan yang ditinggalkannya pada Su Qingcheng tidak pernah terpicu, jadi Ningfan tahu bahwa yang disebut tetua keempat itu mungkin belum kembali. Mereka harus dapat memimpin semua orang keluar dengan aman menggunakan jalur yang sama saat mereka datang.
Saat mereka mengikuti Ning Fan dan meninggalkan gunung belakang melalui bagian formasi yang meleleh. Saat mereka melangkah keluar, suatu kekuatan tak terlihat tiba-tiba melonjak dari tubuh mereka. Tidak bagus. Ekspresi Ning Fan berubah, dan seketika, beberapa cahaya pedang mengembun di telapak tangannya, menebas ke arah kekuatan tak terlihat. Meskipun kekuatan itu hancur, ia masih tersebar ke segala arah dan menghilang dari pandangan semua orang dengan kecepatan yang mencengangkan. Semua orang agak bingung, tidak tahu apa itu. Hanya ekspresi Ning Fan yang berubah jelek saat dia menggertakkan giginya, ini formasi lain, yang dipicu saat kau melangkah keluar dari batas gunung belakang. Dia terlalu sibuk dengan formasi eksternal dan lupa memeriksa kalau ada sesuatu yang tertinggal di sana. Saat formasi itu dipicu, beberapa kehadiran kuat tiba-tiba muncul dari jauh. Bab 1062. Berpura-pura menjadi Ning Fan. Di hutan, Su Qingcheng menyamar sebagai Ning Fan, berurusan dengan tetua keempat. Dia memegang pedang mini batu giok di tangannya, yang darinya kekuatan spiritual terus terpancar dan menyelimutinya. Kekuatan spiritual inilah yang memungkinkannya menampilkan kecepatan yang dapat menandingi tetua keempat. Pada saat yang sama, pedang mini batu giok berisi kekuatan spiritual Ning Fan, yang menyamarkan Su Qingcheng hingga pada tingkat yang tidak dapat dibedakan oleh tetua keempat. Berkat dua hal inilah tetua keempat memperlakukan Su Qingcheng sebagai Ning Fan selama ini. Ledakan. Pukulan lain dilayangkan, menciptakan kawah besar di hutan. Su Qingcheng nyaris menghindari serangan itu berkat kekuatan spiritual dari pedang mini batu giok. Melihat serangannya dihindari sekali lagi, tatapan tetua keempat menjadi lebih gelap, seekor tikus berlarian kemana-mana. Sebagai Master Sekte Feiyu, apakah melarikan diri adalah satu-satunya yang mampu kau lakukan? Su Qingcheng mendengus dingin, seorang tetua sekte terbang abadi yang terhormat hanya memiliki keterampilan melontarkan retorika, namun kau bahkan tidak bisa menangkap bayanganku. Tetua keempat murka, berani sekali kau meremehkanku. Hari ini, aku akan meninggalkanmu tanpa tempat untuk dikuburkan. Kekuatan dahsyat melonjak dari dalam dirinya, angin kencang bertiup, dan serangan dahsyat siap menyerang. Ledakan. Tepat pada saat itu, suara gemuruh yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Beberapa kehadiran yang kuat melonjak dari dalam Sekte Feiyu, semuanya terbang cepat ke arah yang sama. Jantung tetua keempat berdebar kencang. Saat ia menoleh, ia melihat sosok-sosok kuat itu jelas-jelas adalah rekan-rekan tetuanya dan ketua sekte. Mereka menuju ke bukit belakang tempat para anggota Sekte Feiyu di penjara. Dalam sekejap, tetua keempat merasa telah mengetahui alasannya, melotot ke arah Su Qingcheng sambil menggertakkan giginya. Sialan, kau mengalihkan perhatianku di sini sementara kau menyuruh orang lain menyelinap ke sekte. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa Su Qingcheng di sini adalah seorang penipu, bagaimanapun juga, dengan kultivasinya, seorang kultivator biasa tidak akan mampu bertahan dalam 3 gerakan melawannya. Hanya Master Sekte dari sekte peringkat rendah yang memiliki kemampuan seperti itu. Su Qingcheng mengira tetua keempat telah melihat penyamarannya, tetapi melihat reaksinya, dia pun tertawa mengejek, benar, menyerahlah dengan patuh sekarang, atau begitu ketua sekte dan yang lainnya dikalahkan, kau tidak akan punya kesempatan untuk menyerah. Konyol. Bagaimana mungkin sekte terbang abadi kita, salah satu dari 5 sekte besar, bisa dikalahkan? Tetua keempat berniat kembali untuk memberikan dukungan, tetapi karena terpancing oleh kata-kata Su Qingcheng, dia mengurungkan niat untuk pergi dan terus menyerangnya. Serangan dahsyat itu, dengan momentum yang mencengangkan, menderu. Su Qingcheng, dengan kekuatan yang tersisa di pedang mini batu giok, nyaris tak mampu mengimbangi tetua keempat. Menghindari pukulan lainnya, dia sedikit mengangkat matanya, menatap ke arah Sekte Feiyu. Ning Fan, kamu harus berhasil. Ning Fan, apakah kamu pikir kamu akan berhasil? Zai Yonghui adalah orang pertama yang tiba. Dia mengenakan jubah biru, kedua tangan tergenggam di belakang punggungnya, dengan wajah dingin dan senyum sinis di bibirnya. Di belakangnya, selain tetua keempat, 3 tetua lainnya semuanya hadir, mengawasi Ning Fan dengan tatapan mengancam. Zai Anping berdiri di samping Ning Fan dengan ekspresi puas di wajahnya, bodoh, apa kau benar-benar berpikir kita hanya memasang satu formasi? Setiap orang di sini memiliki formasi kita, begitu kau mengeluarkan mereka dari jangkauan ini, kita akan langsung diberitahu. Zai Yonghui berkata dengan dingin, Ning Fan, aku tidak menyangka kamu begitu berani datang sendirian untuk menyelamatkan mereka. Ning Fan memposisikan dirinya dengan protektif di depan beberapa orang, sambil berkata dengan dingin, aku, di sisi lain, tidak menyangka salah satu dari 5 sekte besar akan merendahkan diri sedemikian rupa sehingga tidak hanya melancarkan serangan mendadak, tetapi juga mengepung sebuah sekte dengan jumlah yang sangat besar, mempermalukan 5 sekte besar Kunlun. Cukup bicaranya, serahkan lokasi Ning Potian, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kau dan orang-orangmu akan mati di sini hari ini. Saat kata-kata itu terucap, aura dahsyat meledak dari Zai Yonghui, kehadiran yang mengerikan menyebar dengan cepat.
Semua orang merasakan seolah-olah tubuh mereka tiba-tiba menjadi lebih berat, bahu mereka seolah-olah terbebani oleh gunung, dan tulang-tulang mereka berderak sebagai respons. Mereka yang ingin membunuhku, mari kita lihat apakah kalian punya kemampuan. Ningfan membalas dengan mendengus dingin, saat kekuatan spiritual juga menyebar darinya, menghadapi kekuatan penindasan Zhai Yonghui. Ledakan. Kekuatan mereka berbenturan, menimbulkan gelombang kejut tak terlihat, menghancurkan semua tumbuhan di sekitarnya. Pada saat berikutnya, para tetua mengambil tindakan tegas, telapak tangan kanan mereka menyerang Ningfan dengan ganas. Aku ingin melihat seberapa hebat dirimu, putra Ningpotian. Master Sekte, lihatlah saat kami mengalahkannya untukmu. Para tetua langsung terlibat dalam pertempuran, kekuatan dahsyat mereka dilepaskan secara gegabah, menyebabkan seluruh wilayah pegunungan bergetar. Ketiga tetua Sekte Flying Immortal tidak bisa diremehkan, masing-masing memiliki kekuatan puncak pendirian yayasan. Setiap gerakan yang mereka lakukan berpotensi menghancurkan gunung menjadi abu, setiap pukulan cukup kuat untuk melukai seorang kultivator di tahap pendirian fondasi akhir. Ningfan, dengan kekuatannya sendiri, menangkis serangan dari tiga tetua Sekte Abadi Terbang, dan kemudian memimpin Swanger dan yang lainnya menuju pintu keluar. Tidak realistis untuk mencoba menghentikan mereka sendirian. Belum lagi ketiga tetua Sekte Terbang Abadi, ada pula Zhai Yonghui yang belum bergerak dan selalu menonton dari samping. Ningfan bisa merasakan ancaman kuat yang terpancar darinya. Menurut apa yang dikatakan wakil Master Sekte Zhuang Peng dan yang lainnya, kultivasi orang tua ini seharusnya berada di alam Sudodan. Ningfan tidak tahu seberapa kuat alam ini, tetapi dilihat dari kekuatannya yang melonjak, bahkan jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan orang ini. Swanger dan yang lainnya juga tahu bahwa mereka hanyalah penghalang pada titik ini, dan mereka segera melarikan diri keluar sesuai dengan instruksi Ningfan. Bab 1063. Metode Wakil Master Sekte Zhuang Peng. Murid-murid Sekte Abadi Terbang, patuhi perintahku. Hentikan mereka. Zhai Yonghui tidak mengambil tindakan secara pribadi, tetapi hanya menyaksikan Ningfan dan yang lainnya melarikan diri dengan tatapan dingin, mengeluarkan perintah dari atas. Dalam pandangannya, Ningfan dan yang lainnya bagaikan kura-kura dalam toples, yang tidak mungkin lepas dari genggamannya. Ayah, jangan terburu-buru membunuh orang ini. Biarkan putramu sendiri yang membunuhnya dengan tanganku sendiri. Zhai Anping, yang sebelumnya pernah dipukuli habis-habisan oleh Ningfan, memendam dendam dan memimpin sekelompok murid untuk segera bergegas keluar. Master Sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wakil Master Sekte Zhuang Peng menoleh ke belakang ke arah para pengejar tangguh itu dan merasa gelisah. Setelah tinggal di Kunlun selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia dikejar oleh pengikut sekte terkemuka, dan kegembiraannya sangat hebat. Itu adalah salah satu dari 5 sekte besar, Sekte Terbang Abadi. Tindakan kasual dapat menghancurkan sekte yang lebih rendah. Lepaskan murid-murid lainnya, biarkan mereka yang bisa lolos perintah Ningfan dengan suara berat. Jika dia melarikan diri, tentu saja hal itu akan membuat Zhai Yonghui marah, dan semua pengikut Sekte Fei niscaya akan menghadapi kematian. Dia tidak punya lagi tenaga untuk melindungi mereka, mereka harus berjuang sendiri. Mati kau, orang tua. Tetua Agung dari Sekte Terbang Abadi, yang memimpin pengejaran, mengayunkan tinju kanannya yang diselimuti kekuatan dahsyat, membidik Huo Erba yang tertinggal di belakang. Ningfan, melangkah maju untuk melindungi Huo Erba, mengumpulkan sinar pedang di telapak tangannya dan memotong pukulan yang datang menjadi 2. Bersamaan dengan itu, dia menepuk punggung Huo Erba, dengan kuat mendorongnya dari belakang ke depan. Saat itu, semua orang telah bergegas keluar aula utama sekte. Para murid di dalam melihat Zhuang Peng dan yang lainnya tiba dan semuanya memperlihatkan ekspresi gembira. Itu wakil ketua sekte. Master sekte juga ada di sini. Hebat. Guru. Guru, tolong selamatkan kami. Zhuang Peng melangkah maju, bersiap untuk bergegas memasuki aula utama sekte. Anak laki-laki. Dari belakang, teriakan khawatir Ningfan tiba-tiba terdengar. Tiba-tiba, dia melihat seberkas cahaya muncul di tempat yang tadinya merupakan gerbang kosong. Suatu kekuatan yang dahsyat dan perkasa menyeruak keluar bagai gelombang dahsyat yang menghantamnya dengan keras. Zhuang Peng terkejut, tidak mengantisipasi bahwa orang-orang dari Sekte Terbang Abadi telah memasang formasi bahkan di aula utama sekte. Pada saat kritis, Ningfan terbang ke depan dari belakang dan menebaskan pedangnya ke formasi. Meretih. Sinar pedang tajam, yang membawa kekuatan yang tak tergoyahkan, langsung merobek formasi tersebut, dan kekuatan yang menuju Zhuang Peng juga hancur. Ambil dan pergi. Ningfan meraung, lalu berbalik dan berhadapan dengan beberapa tetua sekali lagi. Semua murid, ikuti aku. Masuki area pelindung sekte. Zhuang Peng, melihat pendekatan tanpa henti dari para anggota Sekte Terbang Abadi, tekad yang kuat terpancar di matanya seolah-olah dia telah membuat keputusan tertentu.
Dia memimpin para pengikutnya keluar dari aula utama sekte dan menuju alun-alun di luar. Ikuti latihan kami sebelumnya. Berdiri di posisi yang ditentukan. Mendengar teriakan Zhuang Peng, para murid pun menjadi tenang, menyebar ke seluruh alun-alun dan mengambil posisi masing-masing. Ning Fan, setelah memukul mundur tetua agung, melihat keadaan orang lain di belakangnya dan tidak mengerti apa yang sedang mereka lakukan. Para murid, bersiap. Zhuang Peng berdiri di garis depan, urat-urat dahinya menonjol, saat kekuatan spiritual yang kuat mengalir melalui tubuhnya dan ke tanah. Terpusat padanya, garis-garis cahaya menyebar ke segala arah, menyatu dengan tubuh para pengikutnya. Setelah beredar dalam tubuh para pengikutnya 2 kali, cahaya tersebut kemudian mengalir keluar dan menyatu kembali ke Zhuang Peng. Pada saat yang sama, 2 aliran cahaya lainnya berkumpul pada beberapa aliran lainnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat cahaya menyatu ke dalam tubuh mereka, aura yang kuat meledak, dan tingkat kultivasi beberapa individu langsung melampaui batas sebelumnya. Zhuang Peng, tetua agung, dan tetua kedua langsung menjadi kultivator puncak pendirian fondasi. Kultivasi Suanger dan Huo Erba juga meningkat dengan stabil, akhirnya stabil di tahap pendirian fondasi akhir. Adegan ini mengejutkan beberapa anggota sekte terbang abadi. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana budidaya mereka tiba-tiba melonjak? Ada yang salah, itu formasi. Karena sudah terlatih dalam pertempuran, sang tetua agung segera mengetahui rencana Zhuang Peng. Formasi ini telah menyerap energi spiritual sejak lama, mengumpulkan kekuatan yang luar biasa besar. Dengan tambahan kekuatan para murid sekte ini, mereka mampu menembus batas mereka. Zhuang Peng mencibir, benar sekali, inilah fondasi sekte Feiyu kami. Bahkan melawan sekte abadi terbang milikmu, kami masih bisa bertarung. Dilihat dari situasinya, kekuatan tempur tingkat tinggi kedua belah pihak kini seimbang. Pada level pendirian fondasi akhir, murid-murid biasa tak lebih dari sekadar balok-balok pemotong di hadapan mereka. Jika bukan karena formasi ini, bahkan jika sekte terbang abadi memanggil murid-murid biasa, itu tidak akan ada artinya. Formasi ini benar-benar sekuat itu. Ning Fan kembali ke sisi Zhuang Peng, bertanya dengan suara rendah, penuh kejutan. Zhuang Peng, tanpa tatapan kosong, menjawab dengan nada agak gelisah, Master Sekte, formasi ini hanya bisa bertahan selama 10 menit, 10 menit ini akan bergantung padamu untuk menemukan solusinya. Ning Fan terkejut, namun setelah berpikir, dia menganggapnya masuk akal. Untuk meningkatkan 3 individu dari tahap pendirian fondasi akhir ke puncak pendirian fondasi, dan juga mengangkat Huo Erba dan Suanger ke tahap pendirian fondasi akhir. Meskipun Zhuang Peng dan yang lainnya sudah hampir mencapai puncak pendirian fondasi, itu tetap merupakan kemajuan yang substansial. Sebenarnya, pasti ada kekuatan yang ditinggalkan oleh roh gunung di sini, kalau tidak, hanya dengan kekuatan yang dikumpulkan oleh formasi selama ini, ia tidak akan mencapai langkah ini, Zhuang Peng menjelaskan dengan suara rendah setelah jeda. Ning Fan langsung mengerti. Tidak mengherankan jika roh gunung selalu tampak kekurangan kekuatan, energinya telah terintegrasi ke dalam formasi. Bab 1064. Ramuan Kenaikan Roh. Hehe, apakah kau pikir kau dapat melawan sekte terbang abadi milikku begitu saja? Zai Anping tiba bersama anak buahnya, dan melihat wakil master sekte Zhuang Peng dan yang lainnya tengah meningkatkan kultivasi mereka tepat di depannya, namun ia tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Jika kau berpikir bahwa fondasi sekte terbang abadiku hanya ini, maka kau salah besar. Masing-masing dari 4 tetua tingkat atas sekte terbang abadi saya berada di puncak pendirian fondasi. Tapi pernahkah kau melihat para tetua kelas menengah dan kelas rendah, apalagi tetua biasa? Mendengar kata-kata itu, ekspresi Zhuang Peng dan yang lainnya langsung berubah. Setelah itu, puluhan aura kuat tiba-tiba meletus dari kejauhan, melesat melintasi langit dengan kecepatan mengagumkan dan berkumpul di belakang Zai Anping. Di garis terdepan terdapat 8 pusat kekuatan pendirian yayasan pada tahap akhir. Di belakang mereka ada tidak kurang dari 10 orang kuat pendirian yayasan pada tahap pertengahan. Mereka adalah tetua kelas menengah dan rendah dari sekte abadi terbang, dan yang paling sedikit jumlahnya adalah tetua biasa yang berdiri di paling belakang, hanya 2 orang. Akan tetapi, bahkan pembinaan ketiga orang ini berada pada tahap akhir pendirian yayasan. Tak kurang dari 20 pembangkit tenaga listrik ranah pendirian yayasan melepaskan aura mereka tanpa syarat. Kekuatan dahsyat mereka menyatu, menghadirkan kekuatan yang dapat menyaingi ahli ranah Sudodan. Tentu saja, bahkan ketika menggabungkan kekuatan, mereka pasti tidak akan mampu melawan musuh dari alam Sudodan. Diselimuti aura yang begitu menakutkan, para pengikut sekte Feiyu yang lebih lemah sudah gemetar seluruh tubuh dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi ketakutan di mata mereka. Jangankan mereka, bahkan Ning Fan pun sangat terkejut, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin sekte terbang abadi memiliki begitu banyak kultivator pendirian fondasi? Sebelumnya,
Ia pernah belajar dari wakil master sekte Zhuang Peng, bahwa bagi para kultivator di Kunlun untuk maju ke tahap pendirian fondasi, dibutuhkan bukan hanya bakat, tetapi juga pil pendirian fondasi. Akan tetapi, pil pendirian fondasi yang asli, formula ramuan ajaib yang dimilikinya, telah hilang di Kunlun selama bertahun-tahun. Apa yang mereka miliki sekarang adalah versi baru dari pil pendirian yayasan. Pil pendirian fondasi ini tidak hanya membutuhkan bahan-bahan yang sangat berharga tetapi juga memiliki risiko kegagalan, dan sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan formula pil pendirian fondasi yang dimilikinya. Mengingat sumber daya Kunlun saat ini, bahkan sekte terbang abadi, salah satu dari 5 sekte besar, seharusnya tidak mampu melatih begitu banyak kultivator pendirian fondasi. Apa sebenarnya yang terjadi? Ning Fan merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia tidak dapat langsung menemukan masalahnya. Sambil tersenyum mengejek, Zai Anping berkata perlahan, "Kalian, orang-orang dari sekte-sekte tingkat rendah, benar-benar mengira bahwa 5 sekte besar sama saja seperti yang kalian lihat di permukaan. 5 sekte besar saat ini telah lama melampaui imajinasi kalian dalam hal kekuatan. Hanya makhluk seperti semut, kalian tidak mungkin menjadi lawan sekte terbang abadiku. Dan, ayahku bahkan tidak perlu bertindak. Hanya para tetua sekte kita saja bisa membunuh kalian semua semudah membantai ayam dan menyembelih anjing." Ekspresi para pengikut sekte Feiyu bermacam-macam, ada yang memperlihatkan ekspresi ketakutan dan berniat melarikan diri, tetapi lebih banyak lagi yang menunjukkan ekspresi bertekad, siap bertarung sampai mati melawan orang-orang sekte terbang abadi. Tidak, ini tidak benar. Mereka seharusnya tidak memiliki begitu banyak kultivator pendirian fondasi. Ada yang salah dengan kekuatan para kultivator ini. Ning Fan menyebarkan kekuatan spiritualnya dan merasakan kultivasi para kultivator pendirian fondasi ini, dan segera menyadari apa masalahnya. Aura para kultivator ini berfluktuasi dan tidak stabil, sangat berbeda dengan kultivator yang telah membuat terobosan normal. Rasanya seolah-olah mereka berdiri di tepi jurang, yang mana kultivasi mereka dapat menurun kapan saja. Wah, habislah kau. Seorang tetua yang ingin memamerkan dirinya mengeluarkan raungan keras dan menyerbu ke depan, membawa kekuatan besar ke arah Huo Erba. Huo Erba bereaksi cepat, langsung bergerak saat merasakan niat membunuh dari sang tetua. Momentum seorang Grandmaster Body Tempering diperlihatkan sepenuhnya pada momen ini. Kedua belah pihak saling memukul dengan telapak tangan, dan suara teredam yang dalam bergema di sekitar mereka. Huo Erba, meskipun kultivasinya telah meningkat, masih terkejut oleh kekuatan itu dan terhuyung mundur. Namun, yang mengejutkan Ning Fan, sang tetua juga terhuyung mundur beberapa langkah, bahkan lebih jauh dari Huo Erba. Namun dia jelas berada pada tahap akhir pendirian yayasan. Kilatan melintas di mata Ning Fan, dan ia langsung menyadari apa masalahnya. Aku mengerti sekarang, kultivasi para tetua ini telah meningkat sementara, sehingga mereka bahkan tidak dapat mengeluarkan setengah dari kekuatan bawaan alam pendirian fondasi. Ekspresi wajah Zai Anping langsung menjadi gelap. Dia tidak menyangka Ning Fan akan menyadari masalahnya secepat itu. Memang, para tetua ini telah menggunakan metode unik untuk meningkatkan kultivasi mereka secara paksa. Dibandingkan dengan para kultivator yang mencapai terobosan secara normal, kekuatan mereka secara alami jauh tertinggal. Memangnya kenapa kalau begitu? Dengan begitu banyak kultivator pendirian yayasan, kami bisa menghancurkanmu dengan jumlah yang sangat banyak. Sekte Feiyu akan dimusnahkan hari ini, dan tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos. Para tetua, bergabunglah denganku untuk membasmi sekte ini dan mengangkat nama sekte abadi terbang. Mengikuti perintah Zai Anping, 20 tetua bergabung dan menerjang orang-orang sekte Feiyu. Semua murid, lindungi diri kalian. Para tetua, ikuti aku dalam pertempuran. Ning Fan juga mengeluarkan raungan rendah dan memimpin yang lain untuk menghadapi serangan para tetua sekte abadi terbang. Sementara itu, dia mengeluarkan ramuan dari tas Qiankunnya dan melemparkannya ke Huo Erba dan yang lainnya. Semuanya, minum pil ini. Kerumunan itu tanpa ragu sedikit pun, menangkap ramuan itu dan langsung menghabiskannya. Begitu ramuan itu ditelan, kekuatan obat yang kuat itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh mereka, dan kekuatan mereka pun meningkat lagi. Ini adalah ramuan kenaikan roh yang pernah disempurnakan Ning Fan sebelumnya saat berada di Sekte Fuguang, menggunakan ramuan milik sekte mereka. Setelah dikonsumsi, dapat meningkatkan kekuatan seseorang untuk sementara. Awalnya, ia berencana menggunakannya sebagai fondasi untuk Sekte Feiyu, tetapi tanpa diduga, ia justru berguna saat ini. Bab 1065. Sekte Abadi Terbang yang Kuat. Sebelumnya, ketika Zai Yonghui memimpin serangan terhadap Sekte Feiyu, kedatangan mereka terlalu tiba-tiba, dan kekuatan mereka sangat menghancurkan lawan. Hal ini menyebabkan orang-orang dari Sekte Feiyu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka ditindas oleh orang-orang dari Sekte Terbang Abadi. Namun kini, dengan kehadiran Ning Fan, dan dibantu oleh formasi Agung Sekte dan ramuan kenaikan roh, mereka bahkan bisa melawan orang-orang dari Sekte Abadi Terbang.
Para anggota Sekte Feiyu meraung saat mereka menyerbu ke arah orang-orang dari Sekte Terbang Abadi. Dengan bantuan ramuan kenaikan roh, bahkan Huo Erba mampu menghadapi beberapa tetua sendirian, dan dengan meningkatnya level kultivasi para murid, mereka benar-benar berhasil menciptakan situasi yang seimbang. Sialan! Apa-apaan ini? Ekspresi Zai Anping menjadi lebih gelap, dia tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Terutama Ning Fan, yang kekuatannya luar biasa memungkinkan dia untuk menyerang para tetua, dan setiap serangan menimbulkan cedera parah pada setidaknya satu tetua. Kesalahan sekecil apapun akan memberi Ning Fan kesempatan untuk mengeksploitasi kelemahan dan membunuh mereka saat itu juga. Peristiwa ini terjadi tepat di hadapan ayahnya, saat ia memimpin para tetua sekte dalam pertempuran. Memikirkan bagaimana penampilannya sendiri terlihat di mata ayahnya membuat Zai Anping semakin kesal. Penatua Agung, Penatua Kedua, Penatua Ketiga. Tolong bertindak cepat dan hentikan semua orang. Semut-semut kecil ini berani bermimpi menjungkir balikkan langit, kita tidak boleh membiarkan mereka melanjutkan kesombongan mereka. Kekuatan sejati Sekte Terbang Abadi terletak pada Ketua Sekte, Wakil Ketua Sekte, dan 4 tetua. Namun, Wakil Ketua Sekte sedang menjaga Sekte Terbang Abadi, sehingga hanya Ketua Sekte dan 4 tetua saja yang tersisa di sana. Kekuatan mereka kokoh berdiri di puncak pendirian fondasi, belum ada tindakan sebelumnya yang memberikan Sekte Feiyu keunggulan hingga sekarang. Saat orang-orang ini menyerang dengan ganas, mereka segera memukul mundur serangan Sekte Feiyu. Wakil Ketua Sekte Zhuang Peng menerima pukulan berat dari Tetua Agung, segera menyemburkan darah dari mulutnya saat tubuhnya terlempar mundur, ditangkap oleh Huo Erba. Orang-orang bodoh, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa dengan trik kecil ini, kalian dapat setara dengan Sekte Abadi Terbang milikku? Sekte yang peringkatnya rendah pada akhirnya hanyalah sekte yang peringkatnya rendah. Para tetua memandang dengan wajah mengejek, suara mereka penuh dengan penghinaan, seakan-akan mereka telah sepenuhnya mendominasi Sekte Feiyu. Masing-masing dari mereka memperagakan jurus pamungkasnya, membantu belasan tetua dalam menekan Zhuang Peng dan yang lainnya dengan kuat. Bersamaan dengan serangan terus-menerus dari para pengikut biasa lainnya, seluruh Sekte Feiyu jatuh ke dalam kerugian total, dengan para pengikutnya yang mati setiap saat. Akan tetapi, mata para murid itu memerah karena hasrat membunuh, murka oleh pelanggaran sekte mereka dan pembantaian rekan-rekan mereka, yang membangkitkan nafsu haus darah mereka dan mendorong efek ramuan kenaikan roh ke titik ekstrim saat mereka bertarung dengan sengit melawan orang-orang dari Sekte Feiyu. Lapangan di luar aula utama sekte telah benar-benar berubah menjadi api penyucian manusia. Tubuh-tubuh tanpa anggota badan berserakan di antara genangan darah, darah mengalir melalui celah-celah batu bata, dan kehidupan tak berarti bagai rumput liar, siap binasa kapan saja. Ini tidak akan berhasil. Jika kita terus seperti ini, Sekte Feiyu akan segera kehilangan kekuatannya. Ning Fan melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa ia harus menangkap raja di antara manusia. Jika mereka terus bertarung dengan cara ini, tidak akan lama lagi para pengikut Sekte Feiyu akan musnah seluruhnya, dan begitu formasi besar sekte itu hancur, Zhuang Peng dan yang lainnya akan langsung hancur. Dia melompat ke atas, langsung melewati Tetua Agung Sekte Abadi Terbang dan tetua lainnya, menyerang tetua yang tersisa. Dengan suara teredam, kepala salah satu tetua tingkat menengah meledak seperti semangka. Ning Fan bergerak tanpa ekspresi, muncul di depan tetua lain yang peringkatnya lebih tinggi. Sialan! Minggir! Wajah tetua tingkat menengah ini berubah drastis, dan dia buru-buru melancarkan jurus pamungkasnya, mencoba melarikan diri. Namun Ning Fan tidak memberinya kesempatan melarikan diri, dan membalas dengan telapak tangan. Kekuatan spiritual yang kuat dilepaskan dengan kecepatan kilat, langsung meledak di kepala tetua yang berpangkat lebih tinggi ini. Diikuti dengan suara teredam, tubuh tanpa kepala dari tetua tingkat tinggi lainnya roboh lemas ke tanah. Tetua Agung dan beberapa orang dari Sekte Terbang Abadi mencoba untuk campur tangan, tetapi kecepatan Ning Fan secepat kilat, bergerak sangat cepat di tengah kerumunan. Pedang bangkit. Dia mengangkat tangan kanannya, dan kekuatan spiritual yang kuat dengan cepat berkumpul di ujung jarinya, membentuk banyak sinar pedang di udara. Bersamaan dengan raungan rendah Ning Fan, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya bersiul keluar, membawa kekuatan yang tak tertandingi dan melesat ke segala arah. Setiap sinar pedang menargetkan seorang tetua, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk melukai mereka yang berada di puncak pendirian fondasi. Berkat teknik kultivasi dan konsumsi pil pendirian fondasi, kekuatan Ning Fan, meski hanya pada tahap akhir alam pendirian fondasi, ia mampu dengan mantap melampaui puncak pendirian fondasi. Akan tetapi, tanpa pernah berhadapan dengan seseorang di alam Sudodan, dia tidak tahu seberapa jauh ketertinggalannya dibandingkan dengan Zai Yonghui. Semuanya, lawan pedang ini. Sang Tetua Agung, menyadari bahwa dia tidak dapat menghentikan pada waktunya, meraung sambil melepaskan semburan kekuatan spiritual satu demi satu, mencoba menghancurkan sinar pedang di udara. Akan tetapi, sinar pedang itu sangatlah kuat, bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dihancurkan oleh Tetua Agung dengan serangan biasa. Puci, puci,
Puci. Satu demi satu, suara tusukan daging terdengar, dari para tetua tingkat menengah hingga biasa, tak seorang pun dapat menahan kekuatan dahsyat dari sinar pedang itu. Sekalipun mereka mengerahkan teknik terkuat mereka, mereka tetap dapat ditembus dengan mudah oleh sinar pedang. Beberapa saat kemudian, seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap Ning Fan dengan ngeri, saat 20 tetua alam pendirian yayasan terbunuh 2/3-nya dalam satu gerakan. Para tetua yang tersisa juga mengalami luka serius, beberapa bahkan terpotong-potong. Jika bukan karena tindakan cepat dari 3 tetua, yang berhasil menghancurkan sisa-sisa sinar pedang sebelum mereka terbunuh sepenuhnya, hampir tidak akan ada beberapa dari 20 tetua yang tersisa. Tentu saja, jika hanya satu gerakan Ning Fan, tentu saja tidak akan mampu membunuh begitu banyak orang. Akan tetapi Zhuang Peng dan yang lainnya bukanlah orang bodoh. Melihat para tetua sekte terbang abadi terluka parah oleh sinar pedang, mereka tentu saja menyerang tanpa henti, memanfaatkan kesempatan untuk membunuh mereka. Bab 1066. Su Qingcheng mati. Bajingan. Kau pantas mati. Wajah Zai Anping berubah hitam pekat karena marah. Ini adalah pertempuran yang dipimpin langsung olehnya, di mana lebih dari setengah fondasi Flying Immortal Sect dipertaruhkan, namun hasilnya jadi seperti ini. Dia bahkan tidak berani menoleh ke belakang dan menatap ekspresi ayahnya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Zai Anping menatap ke arah ketiga tetua. Para tetua, kumohon padamu untuk melenyapkan bocah ini dan membalaskan dendam murid-murid sekte abadi terbang kita. Tetua Agung segera memimpin tetua kedua dan tetua ketiga untuk mengepung Ning Fan. Master Sekte, kami mungkin tidak bisa membantu lagi. Pengaruh formasi Agung Sekte dan ramuan kenaikan roh telah mencapai batasnya, dan seiring kekuatan besarnya memudar, wajah semua orang menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Meskipun pertempuran itu singkat, setiap momennya penuh dengan bahaya mematikan, di mana satu momen saja kurang perhatian dapat mengakibatkan kematian seketika. Bahkan dengan campur tangan Ning Fan, beberapa orang itu telah menderita luka serius dan, di hadapan 3 tetua agung yang masih dalam masa puncaknya, mereka tidak mampu memberikan dukungan. Ning Fan menepuk bahunya, dan gelombang kekuatan spiritual mengalir ke tubuhnya, membantu penyembuhannya. Kalian semua, mundurlah, cepat sembuhkan luka kalian. Aku akan menciptakan kesempatan untuk kalian nanti, manfaatkan itu dan segera kabur. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan hal ini sejak dia mulai berkultivasi. Alasan utamanya adalah ancaman hebat yang ditimbulkan oleh Zai Yonghui di alam Sudo dan, begitu dahsyatnya hingga Ning Fan meragukan kemampuannya untuk mengalahkan lawan. Jika dia tidak membuat pengaturan yang tepat, kekalahannya akan menjadi momen ketika mereka yang berada di belakangnya akan binasa. Di mana yang keempat? Kok dia belum kembali? Sang tetua agung mengerutkan kening, menatap ke arah yang dijaga oleh tetua keempat, dipenuhi dengan kebingungan. Berdasarkan rencana yang telah disusun sebelumnya, saat Ning Fan muncul, keempat tetua seharusnya menyerang bersama-sama. Karena mereka menguasai teknik serangan kombinasi yang kuat yang dapat mengeluarkan kekuatan yang sebanding dengan alam Sudo dan Ning Fan memperhatikan perubahan ekspresi tetua agung dan segera menyadari bahwa pihak lain pasti khawatir terhadap tetua keempat, yang telah dibujuk pergi oleh Su Qingcheng. Heh, apakah kau bertanya-tanya kemana tetua keempat mau pergi? Ning Fan mencibir. Dahi sang tetua agung berkerut, apa hubungannya denganmu? Tentu saja. Aku juga punya teman di Kunlun, Ning Fan mencibir, aku khawatir dia akan segera meninggal. Dia telah menanamkan kekuatannya sendiri ke dalam pedang mini batu giok yang diberikan kepada Su Qingcheng, dan dengan kekuatan pedang itu sendiri, sebenarnya cukup untuk membunuh tetua keempat. Tetapi dia tidak yakin apakah Su Qingcheng memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Mendengar ini, tetua agung mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, apakah kau pikir para tetua sekte terbang abadi itu sama seperti orang-orang tak berguna di belakangmu? Biarkan aku katakan padamu, bahkan jika kau menyuruh seseorang untuk memancing orang keempat pergi, dia akan segera membunuh apa yang kau sebut sebagai temanmu. Jauh di dalam hutan, puluhan mil jauhnya dari sekte Feiyu. Seluruh hutan telah hancur, pohon-pohon tumbang dan semak-semak menumpuk di mana-mana. Tetua keempat sangat marah dan dengan panik menyerang ke arah tanah di bawah. Bajingan, beraninya kau menipuku. Hari ini aku akan mengulitimu 1000 luka. Meskipun Su Qingcheng telah berusaha sekuat tenaga untuk menipu, kekuatannya sendiri sebenarnya tidak begitu tangguh, dan pengalaman bertarungnya jauh lebih sedikit dibandingkan orang-orang seperti Suanger. Jadi tidak butuh waktu lama bagi tetua keempat untuk merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun berkat kecerdasannya, dia berhasil melukai tetua keempat. Pada saat ini, tetua keempat memiliki luka pedang melintang di dadanya yang melintasi seluruh tubuhnya, jelas menunjukkan bahwa jika tetua keempat tidak bereaksi dengan cepat, luka pedang itu akan menusuknya sepenuhnya. Bajingan, beraninya kau menipuku dan hampir membunuhku. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Tetua keempat merasa terhina. Sebagai seseorang yang berada di puncak alam pendirian yayasan, dia hampir dibunuh oleh makhluk yang jauh lebih rendah darinya.
Ledakan. Semburan kekuatan spiritual lainnya melesat keluar, menghancurkan pepohonan di depannya, dan menampakkan sosok Su Qingcheng. Kulitnya pucat pasi, dia terengah-engah, basah oleh keringat. Untuk menghindari serangan tetua keempat, dia mengerahkan hampir seluruh kekuatannya. Melihat Su Qingcheng muncul, tetua keempat meraung keras, menyalurkan kekuatan spiritual yang dahsyat ke telapak tangannya dan menyerangnya. Mati untukku. Saat serangan datang menimpanya, Su Qingcheng menggertakkan giginya, menahan keinginan menghindar dalam hatinya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di Sekte Feiyu, tetapi dia sangat sadar bahwa jika dia dapat mengalahkan tetua keempat di sini, dia dapat meringankan tekanan pada Ningfan. Aku tidak akan menjadi beban di sisimu. Aku juga bisa berdiri di sampingmu dan membantumu. Dengan suara gemuruh yang dahsyat, kekuatan spiritual yang dahsyat turun dengan dahsyat, meratakan seluruh area menjadi tanah datar. Awan debu beterbangan, menghalangi pandangan. Semut bodoh masih berani memprovokasi otoritasku. Tetua keempat mendengus dingin, sambil menyapu debu dengan sapuan lengan bajunya. Sebuah kawah besar terbentang di hadapannya, retakan menyebar seperti jaring laba-laba ke segala arah, dengan Su Qingcheng terbaring di tengah lubang itu. Wajahnya pucat, dadanya tak bergerak, seolah-olah semua tanda kehidupan telah padam. Tetua keempat hendak pergi ketika secercah cahaya di sudut matanya menarik perhatiannya, itu adalah pedang mini batu giok di tangan Su Qingcheng, dan dia tiba-tiba mendapat ide. Alasan dia bisa melawanku sekarang sepertinya berkat pedang di tangannya. Setelah berpikir sejenak, dia mendekati tubuh Su Qingcheng, membungkuk untuk menggenggam pedang mini batu giok. Artefak sihir seperti itu hanya akan terbuang sia-sia pada mayat orang yang sudah meninggal. Akan lebih baik jika aku memanfaatkannya semaksimal mungkin. Bab 1067. Serangan balik Su Qingcheng. Suara mendesing. Tepat saat tetua keempat menggenggam pedang mini batu giok, Su Qingcheng tiba-tiba membuka matanya, kilatan cahaya memancar dari kedalaman. Seluruh tubuhnya melambung seperti seekor naga yang melompat, kakinya melangkah kuat dan melesat maju dengan tiba-tiba. Itu terlalu dekat, dan tetua keempat tidak dapat bereaksi tepat waktu, hanya mampu menyaksikan tanpa daya ketika pedang mini batu giok menembus jantungnya. Puff! Pisau tajam itu muncul dari bagian belakang, dengan darah mengalir di sepanjang pisau itu. Tetua keempat menatap tak percaya pada wanita berwajah pucat di hadapannya, bibirnya yang kering bergetar, "Kau, bagaimana mungkin kau tidak mati?" Saat kata-kata itu terucap, kekuatan spiritual yang terkandung dalam pedang mini batu giok meletus tanpa henti. Itu adalah serangan berkekuatan penuh Ningfan, yang dalam sekejap, menghancurkan semua meridiannya, tulang-tulangnya hancur menjadi bubuk, bercampur dengan daging dan darahnya. Deng, dan. Bersamaan dengan ledakan dahsyat itu, jejak cahaya terakhir di mata tetua keempat menghilang seluruhnya, dan tangannya terjatuh lemah di sampingnya. Dia tidak pernah mengerti sampai ajalnya tiba, bagaimana Su Qingcheng, yang jelas jauh lebih lemah darinya, mampu bertahan dari serangan berkekuatan penuh itu. Su Qingcheng tidak tergesa-gesa mencabut pedangnya, tetapi berdiri diam sejenak, menunggu anggota tubuhnya kembali berfungsi, lalu dia mendorong mayat tetua keempat ke tanah. Dia melirik pedang mini batu giok di tangannya, sedikit rasa lega muncul di sudut mulutnya. Baru saja menghadapi serangan berkekuatan penuh dari tetua keempat, dia secara naluriah menggunakan pedang mini batu giok untuk menangkis di depannya. Bahan pedang mini batu giok tampak sangat istimewa, bahkan setelah diserang oleh kekuatan spiritual tetua keempat, pedang itu masih berkilau tanpa kerusakan apapun. Namun, untuk menjaga kekuatan spiritual di dalam pedang mini batu giok untuk serangan mematikan terakhir itu, Su Qingcheng memilih untuk menahan gaya pantul yang diberikan pada pedang mini itu dengan tubuhnya. Untungnya, serangan tetua keempat tidak berlangsung lama, hanya menyebabkan mati rasa di lengan dan kaki Su Qingcheng. Jika itu berlangsung lebih lama, dia mungkin tidak akan memiliki kekuatan untuk mengayunkan pedangnya dan berhasil membunuh tetua keempat. Ningfan, masih membutuhkan bantuanku. Su Qingcheng merasa dirinya telah cukup pulih dan melangkahkan kakinya menuju Sekte Feiyu. Akan tetapi, begitu dia bergerak, rasa sakit yang hebat mengalir melalui lengan dan kakinya, dan tubuhnya pun jatuh tak terkendali ke tanah. Garis-garis luka muncul di lengannya dan terus menyebar, dengan cepat menutupi kedua lengannya. Lengannya yang indah dan ramping tampak seperti porselen yang direkatkan secara paksa, dengan setiap garis cedera menandai adanya retakan. Su Qingcheng melirik lengannya dan tertawa getir, "Seperti dugaanku, aku tahu itu tidak semudah itu." Dia telah meremehkan kekuatan tetua sekte terbang abadi ini, mati rasa di lengan dan kakinya bukan tanpa cedera, itu hanya karena kekuatan spiritual pedang mini batu giok yang menopang tubuhnya. Sekarang kekuatan spiritualnya hampir habis, dan luka-lukanya segera kambuh. Terbaring di tanah sambil berpikir keras selama beberapa saat, Su Qingcheng menggertakkan giginya, menyalurkan kekuatan spiritualnya ke pedang mini batu giok. Dia lalu meraih pedang mini batu giok dan melemparkannya ke arah Sekte Feiyu. Pedang mini batu giok berubah menjadi seberkas cahaya dan lenyap dari pandangan dalam sekejap mata.
Dia tahu pedang mini batu giok akan kembali ke sisi Ning Fan, menggantikannya untuk membantunya. Setelah melakukan semua ini, Su Qingcheng merasakan beban berat terangkat dari hatinya, dan penglihatannya mulai kabur. Tidak, aku tidak boleh pingsan, aku masih harus pergi membantu. Dengan pikiran itu, kepala Su Qingcheng miring, dan dia pingsan. Sekte Feiyu. Kau pikir kau bisa membunuh temanku? Ning Fan, meskipun khawatir, tetap berkata dengan dingin, kalau begitu coba tebak kenapa dia belum kembali. Faktanya, Ning Fan juga berkeringat untuk Su Qingcheng. Indra perasanya samar-samar dapat merasakan kehadiran kuat yang senantiasa melepaskan energi dari kejauhan, jelas tetua keempat dari Sekte Terbang Abadi. Dan pedang mini batu giok yang diberikannya kepada Su Qingcheng menahan auranya, sehingga dia bisa terus memantau kondisi Su Qingcheng. Dari aura mereka, Su Qingcheng terus-menerus ditekan, bahkan tidak melancarkan satupun serangan balik yang efektif. Apa? Khawatir dengan temanmu? Jangan khawatir, tunggu sebentar lagi sampai saudara keempat membawa mayat temanmu kembali, lalu kamu bisa menemuinya. Sang tetua agung berhenti sejenak dan tiba-tiba memperlihatkan senyum sinis di wajahnya. Hampir lupa, mungkin bukan seluruh tubuh, mungkin hanya lengan, atau mungkin hanya kepala. Jelas, sang tetua agung juga memiliki cara untuk merasakan aura tetua keempat, rekan tetuanya. Dalam pandangannya, di hadapan tetua keempat, yang disebut sekutu Ning Fan itu sama tidak pentingnya dengan seekor semut. Tepat saat itu, hal yang tidak terduga terjadi. Sang tetua agung dan Ning Fan sama-sama membeku, serentak mengangkat pandangan mereka untuk melihat ke kejauhan. Bagaimana mungkin? Sang tetua agung melotot, urat-urat di dahinya menonjol, ekspresinya tak percaya, bagaimana mungkin aura keempat menghilang begitu saja. Sementara Ning Fan juga terkejut, dia menghela napas lega pada saat yang sama. Awalnya dia bersiap untuk kemungkinan terburuk, bahwa Su Qingcheng paling-paling hanya akan menahan tetua keempat, tetapi ternyata, dia malah membunuhnya. Beberapa saat yang lalu, keduanya merasakan hilangnya aura kuat yang mewakili tetua keempat. Kecuali jika ada kemungkinan dia tiba-tiba pergi ke dunia sekuler, itu pasti berarti dia mati di tangan Su Qingcheng. Hantu tua, waktunya kau mati. Memanfaatkan momen ketika tetua agung tercengang, Ning Fan tidak ragu-ragu dan menyerang dengan ganas. Kekuatan spiritual yang kuat mengalir di sekujur tubuhnya, berkumpul di telapak tangannya dan membentuk cahaya pedang yang tajam dan tak tertandingi yang mendorong ke depan. Kamu pantas mati ya. Sang tetua agung pun bereaksi cepat, wajahnya penuh amarah saat ia membalas dengan keras, dengan kekuatan spiritual yang melonjak terkondensasi menjadi dua tinju besar yang menghantam dengan dahsyat. Berani membunuh Ford. Aku ingin kau mati. Para tetua sekte terbang abadi sangat dekat bagaikan saudara, dan seringkali berkultivasi bersama. Kini, setelah tiba-tiba mengetahui kematian tetua keempat, tetua agung tidak dapat menahan amarahnya yang meluap-luap. Bab 1068. Alam Sudodan. Ledakan. Tinju raksasa kekuatan spiritual bertabrakan dengan cahaya pedang, langsung menimbulkan serangkaian gelombang kejut tak terlihat. Segera setelah itu, kekuatan dahsyat menyerang ke segala arah, menghancurkan apapun di sekitar mereka. Kedua sosok itu terpisah begitu bersentuhan. Sang tetua agung terguncang mundur beberapa meter. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Sebaliknya, Ning Fan hanya mundur beberapa langkah sebelum dia menstabilkan bentuknya. Perbedaan kekuatannya jelas. Kamu baru berada di tahap pembentukan fondasi akhir, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Kemarahan berkobar di mata sang tetua agung, suaranya dipenuhi ketidakpercayaan. Sebelumnya, di bawah upaya yang gencar, serangan kekuatan penuhnya bahkan melampaui puncaknya, namun ia masih mendapati dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan Ning Fan. Dia sendiri berada di puncak pendirian yayasan. Hanya karena pemuda ini adalah putra Ning Potian, mungkinkah dia memiliki kekuatan yang begitu hebat pada tahap pendirian fondasi akhir? Itu sama sekali tidak masuk akal. Lalu bagaimana dengan sekte abadi terbang? Menurutku, itu biasa saja. Kekuatan spiritual murni melonjak di sekitar Ning Fan, dengan puluhan cahaya pedang mengelilinginya. Dulu, ayahku membuat 5 sekte besar Kunlun melarikan diri dengan panik, hari ini, aku juga bisa melakukan hal yang sama. Mendengar ini, semua orang dari sekte terbang abadi, termasuk Zai Yonghui, ekspresi mereka menjadi gelap secara bersamaan. Nak, orang tua ini tidak bergerak hanya karena aku khawatir akan membunuhmu secara tidak sengaja, kata Zai Yonghui dengan suara dingin, apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menghadapimu? Heh, bunuh aku. Kamu mungkin gak sanggup. Ning Fan terus memprovokasi mereka, tetapi dia memberi isyarat kepada Suanger dan yang lainnya dengan tangannya di belakang punggungnya, memberi isyarat agar mereka mencari kesempatan untuk melarikan diri. Suanger menggertakkan giginya erat-erat, berusaha keras memulihkan kekuatan spiritualnya, ingin membantu. Saat dia melangkah maju, dia ditarik mundur oleh Huo Erba. Dengan kecerdasan yang hampir tidak bisa dibedakan dari manusia normal,
cara berpikir Huo Erba tidak lagi sesederhana sebelumnya, dia tahu apa yang benar-benar akan membantu Ning Fan. Pada saat ini, kelompoknya tidak lebih dari sekadar beban bagi Ning Fan. Daripada terburu-buru maju dan menghalangi, lebih baik mengikuti instruksi Ning Fan dan mencoba mundur. Menghadapi provokasi Ning Fan, cahaya dingin berkedip di mata Zai Yonghui. Alasan mengapa dia tidak menyerang selama ini pada dasarnya adalah karena dia tidak pernah menganggap serius Ning Fan, bahkan takut kalau serangannya sendiri bisa langsung membunuh Ning Fan. Anda lihat, jarak antara alam Sudodan dan puncak pendirian fondasi lebih besar daripada jarak antara puncak pendirian fondasi dan tahap awal pendirian fondasi. Semakin tinggi kultivasinya, semakin besar pula kesenjangan antara alam. Jika dia menyerang dengan kekuatan penuh, Zai Yonghui bahkan dapat memusnahkan seorang kultivator puncak pendirian fondasi dalam satu serangan. Namun provokasi Ning Fan telah menyulut amarahnya, melonjak dengan niat membunuh. Tetua Agung, cepat taklukkan anak ini. Mendengar ini, Tetua Agung dan dua tetua lainnya saling bertukar pandang, lalu tiba-tiba berdiri bersama, membentuk formasi segitiga. Nak, kuakui kekuatanmu memang kuat, bahkan mungkin melebihi apa yang bisa kutangani. Tapi sayangnya, kau berhadapan dengan sekte terbang abadi, salah satu dari 5 sekte besar Kunlun. Anda tidak akan bisa membayangkan betapa hebatnya metode yang kami miliki. Saat suara Tetua Agung itu jatuh, kekuatan spiritual kedua tetua lainnya dengan panik menyerbu keluar, menyatu ke dalam dirinya bagai air pasang. Hanya dalam beberapa saat, aura Tetua Agung meningkat dengan mantap, bagaikan air pasang saat terjadi gelombang pasang, menerobos semacam belenggu dalam sekejap mata. Semua penonton memasang ekspresi terkejut, menatap ke arah Tetua Agung dengan tidak percaya. Bagaimana dia bisa melakukan hal itu? Pada saat ini, kekuatan spiritual yang kuat berputar di sekitar Tetua Agung, jelas melampaui tingkat puncak pendirian fondasi. Seperti diketahui semua orang, di atas puncak pendirian fondasi terletak alam Sudodan. Mereka benar-benar menggunakan formasi unik untuk meningkatkan puncak pendirian yayasan ke alam Sudodan. Sedalam ini sekte abadi terbang, sesuatu yang tak akan pernah bisa dipahami oleh sekte kecil sepertimu, ujar Tetua Agung sambil menatap Ning Fan dengan tatapan mengejek. Dengan satu lambaian tangannya, energi spiritual dari segala arah menyerbu ke arahnya, berkumpul di telapak tangannya. Perbedaan terbesar antara alam Sudodan dan tahap pendirian fondasi terletak pada pengendalian energi spiritual. Di alam Sudodan, kepekaan terhadap energi spiritual alam meningkat secara signifikan, yang memungkinkan penggunaan langsung kekuatan spiritual di sekitar mereka. Seperti kata pepatah, menelan satu inti emas, nasibku tidak ditentukan oleh siapapun kecuali diriku sendiri. Alam inti emas yang lengkap bahkan dapat menyerap energi spiritual alam selama pertempuran, benar-benar mencapai keadaan kekuatan spiritual yang tidak pernah berakhir. Meskipun alam Sudodan tidak sekuat alam inti emas yang sebenarnya, efeknya sudah signifikan. Saat Sang Tetua Agung melambaikan tangannya dengan santai, semua orang dapat merasakan energi spiritual di sekitar mereka menjadi jauh lebih padat. Meskipun dia tidak benar-benar berada di alam Sudodan, hanya ditingkatkan ke keadaan itu oleh kekuatan formasi. Semua orang masih merasakan tekanan luar biasa yang menyelimuti mereka. Nak, hebat sekali kau punya kekuatan seperti itu di tahap pembentukan fondasi akhir. Tapi di hadapan alam Sudodan, kau masih seperti semut, dengan jurang pemisah yang tak akan pernah bisa kau seberangi. Ning Fan menyipitkan matanya, mengamati Sang Tetua Agung, senyum dingin tersungging di bibirnya. Begitukah? Mari kita lihat, siapa yang lebih kuat, kamu yang telah ditingkatkan secara artifisial oleh formasi, atau aku? Saat dia berbicara, kekuatan spiritual dalam diri Ning Fan mulai melonjak, kekuatan besar terus-menerus terpancar dari dantiannya, berkumpul di telapak tangannya. Bab 1069. Ning Po Tian di tahun-tahun itu. Sebuah pedang panjang jatuh ke telapak tangannya, dan saat kekuatan spiritual mengalir ke dalamnya, sebuah cahaya bilah tajam muncul, mengirimkan rasa dingin ke tulang punggung seseorang. Saat melihat pedang panjang itu, alis Zai Anping berkedut. Sebelumnya, saat dia berusaha merebut pedang itu, dia menemukan identitas Ning Fan. Dan justru karena identitas Ning Fan, dia hampir terbunuh di tempat. Sekarang, ketika melihat pedang itu lagi, rasa takut hampir dibantai muncul kembali dalam hatinya. Penatua Agung, serang cepat dan hentikan anak muda ini. Sang Tetua Agung tidak menghiraukan perkataan tuan mudanya, alih-alih terus mengawasi pedang panjang di tangan Ning Fan. Artefak sihir Ning Po Tian dari masa lalu, biarkan orang tua ini melihat seberapa besar kekuatan ayahmu yang bisa kau lepaskan. Sambil berbicara, Sang Tetua Agung membalikkan tangan kanannya, dan kekuatan spiritual mengembun menjadi tombak panjang di telapak tangannya. Menggenggam tombak itu, kehadirannya mencapai puncaknya pada saat itu. Mati! Tombak itu melesat maju dengan gelombang kekuatan yang luar biasa, dan energi spiritual dari segala penjuru tampaknya tertarik masuk, terus mengalir ke dalam tubuh Tetua Agung.
Tanah di bawahnya retak-retak tak terhitung jumlahnya, seakan-akan ada naga bumi yang bergerak di bawahnya. Namun Ning Fan tidak melakukan gerakan apapun, bahkan tidak menghindar sedikit pun, seolah-olah dia tidak menganggap serius Tetua Agung. Kau mencari kematian, bocah. Rupanya merasakan penghinaan Ning Fan, sang Tetua Agung menjadi semakin marah. Kekuatan yang terkandung dalam tusukan tombaknya menjadi semakin liar. Sebelum orang-orang dapat bereaksi, tombak itu telah menusuk Ning Fan dengan ganas. Ledakan yang memekakkan telinga itu meletus, mengangkat awan debu setinggi puluhan kaki. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke segala arah, dan bumi di bawah mereka retak rapat. Swanger dan yang lainnya bahkan kehilangan kendali atas pijakan mereka, saling menstabilkan agar tetap tegak. Tatapan semua orang tertuju pada pusat tabrakan, menunggu hasil akhir. Namun dibandingkan dengan ketenangan Zai Anping dan yang lainnya, ekspresi wakil Master Sekte Zhuang Peng jauh lebih serius. Karena meskipun Ning Fan mengalahkan Tetua Agung, masih ada Zai Yonghui. Di pihak mereka, mereka hanya bisa mengandalkan Ning Fan saja. 2 kepalan tangan tidak sebanding dengan 4 tangan, sebatang tongkat mudah patah. Sialan! Apa yang telah kau lakukan? Dari dalam awan debu yang tebal, tiba-tiba terdengar suara tak percaya dari sang Tetua Agung, diwarnai teror yang hebat. Tiba-tiba datanglah hembusan angin kencang, menampakkan pemandangan di dalam. Sang Tetua Agung terlihat dalam pose menusuk ke depan dengan tombaknya, tetapi tombak di tangannya telah lenyap tanpa jejak. Yang lebih mengejutkan lagi, di dadanya terdapat luka sabetan pedang yang melintasi seluruh tubuhnya. Adapun Ning Fan, dia sama sekali tidak terluka, tanpa perubahan sedikit pun. Semua orang tercengang, sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Hanya Tetua Agung yang tahu bahwa tombak kekuatan spiritualnya telah langsung dihancurkan oleh pedang panjang Ning Fan pada saat itu. Itu adalah kejadian yang luar biasa. Kultivasinya saat ini hampir sebanding dengan Sudo dan Realem, di mana seniman bela diri puncak pendirian yayasan biasa tidak akan mampu bertahan 3 ronde melawannya. Inikah yang kau sebut warisan Sekte Abadi Terbang? Sepertinya tidak ada apa-apanya. Ning Fan tidak menahan diri, terus memprovokasi Zai Yonghui. Dia mengaitkan jarinya ke arah lawannya, senyum liar terangkat di sudut mulutnya. Zai Yonghui, bukankah kau yang mengaku sebagai Master Sekte dari Sekte Abadi Terbang? Tunjukkan padaku apa yang sebenarnya kau mampu. Melihat Ning Fan tanpa malu mengabaikan dirinya sendiri dan memilih menantang Sekte Master, wajah Tetua Agung semakin gelap. Di matanya, ini adalah provokasi dari Ning Fan, bentuk sikap tidak hormat kepadanya. Sebagai Tetua Agung dari Sekte Terbang Abadi, yang berkeliaran di Kunlun, siapa yang tidak akan memperlakukannya dengan sangat hormat. Namun, Ning Fan sama sekali tidak menghiraukan keberadaannya, sehingga membuatnya marah besar. Bajingan! Beraninya kau mempermalukanku seperti ini. Akan kubuat kau mati tanpa tempat pemakaman. Sang Tetua Agung meraung dengan murka, kekuatan spiritualnya memancar keluar tanpa hambatan, kekuatannya bersiul bagaikan gelombang laut. Kekuatan yang mengerikan ini bergema di telinga mereka, menyebabkan telinga mereka berdenging karena gemuruhnya. Melihat Tetua Agung seperti ini, cahaya dingin melintas di mata Ning Fan, tetapi wajahnya menunjukkan sikap menghina. Dengan kekuatanmu, bahkan jika aku berdiri di sini, kau pikir kau bisa membunuhku? Sepertinya ayahku dulu memperlakukanmu dengan sangat keras. Dulu kau tak bisa mengalahkan ayahku, dan sekarang pun kau tak akan bisa mengalahkanku. Mendengar kata-kata itu, sang Tetua Agung menjadi sangat marah. Kalimat-kalimat itu bagai pisau tajam, menusuk dalam-dalam ke hatinya. Dulu ketika dia berhadapan dengan Ning Potian, tingkat kultivasi Tetua Agung belum mencapai puncak pendirian fondasi. Awalnya, dia tidak menganggap serius Ning Potian, mengira dia hanya seorang seniman bela diri yang terlalu percaya diri dari dunia sekuler yang ingin berlenggak-lenggok di Kunlun. Namun saat dia berhadapan dengan Ning Potian, sang Tetua Agung hancur. Saat itu, Ning Potian bahkan tidak melirik sang Tetua Agung sedikit pun, karena lawan terberatnya saat itu adalah pemimpin sekte tertinggi dari 5 sekte besar. Melawan Ning Potian, Tetua Agung tahap pendirian fondasi akhir sama sekali tidak sebanding. Kekalahan ini membekas dalam pikiran sang Tetua Agung untuk waktu yang lama, dan hari ini telah menjadi mimpi buruknya. Bajingan! Aku akan membunuhmu. Mata sang Tetua Agung berubah merah karena marah, dan dengan raungan, dia menghancurkan tombak panjang itu, mengubahnya kembali menjadi kekuatan spiritual yang besar. Kemudian, dia melompat ke udara, kekuatan spiritual yang dahsyat terkonsentrasi di tinjunya. Dia hendak melawan Ning Fan dengan kekuatan spiritual murni. Bab 1070. Membunuh Tetua Agung. Badai yang mengamuk melolong, mengubah seluruh dunia menjadi pusaran kekacauan, dengan awan tebal menggantung rendah di langit, pertanda akan turunnya hujan lebat. Kekuatan spiritual yang kuat bahkan memengaruhi cuaca, sementara Swanger dan yang lainnya berdiri di tengah angin kencang ini, sama sekali tidak stabil. Mereka hanya bisa saling menopang untuk mempertahankan wujud mereka.
Inilah teknik spiritual yang telah kukembangkan selama bertahun-tahun. Tinju ini mampu mengguncang gunung, membelah bumi, dan menghancurkan langit. Ning Fan, temui ajalmu. Saat sang tetua agung meninju, ledakan sonik yang mengerikan meledak di sekitar mereka. Kecepatannya tidak tinggi, tetapi ia masih bisa menyebabkan ledakan sonik yang dalam, hanya karena kekuatan yang terkandung dalam tinjunya terlalu besar. Hanya dengan pelapisan kekuatan itulah ledakan sonik tercipta. Angin kencang bertiup kencang, menyapu semua yang ada di sekitarnya, membuat pepohonan yang cukup lebat hingga membutuhkan 3 orang untuk mengelilinginya tumbang seluruhnya. Huo Erba menggeram pelan, cahaya kemasan memancar dari tubuhnya, membuatnya seberat gunung. Baru pada saat itulah ia nyaris berhasil melindungi mereka yang sedikit, mencegah mereka tersapu angin kencang. Merasakan kekuatan siulan ini, mata Ning Fan berkedip dengan serius. Pada saat itu, seluruh perhatian tetua agung terpusat padanya, termasuk Zhai Yonghui dan yang lainnya yang memperhatikannya. Sekarang adalah kesempatan terbaik. Ning Fan melepaskannya dan melemparkan pedang panjang ke arah tetua agung. Kekuatan spiritual yang kuat mengalir melalui pedang panjang itu, berbenturan keras dengan tinju sang tetua agung, dan sekali lagi, terdengar raungan dahsyat. Pada saat itu, seluruh dunia seakan bergetar, bahkan Zhai Yonghui mengangkat tangannya untuk menangkis kekuatan yang berhamburan itu. Debu yang beterbangan menutupi langit, membuat orang tidak dapat melihat keadaan di dalamnya. Tepat pada saat itu, sesosok tiba-tiba terbang keluar dari debu. Mencoba melarikan diri. Mata Zhai Yonghui berubah dingin, hendak bergerak untuk mencegat, tetapi kemudian dia melihat beberapa sosok lagi terbang keluar dari debu. Apa ini? Dia terdiam, tiba-tiba teringat sesuatu, lalu mengayunkan lengan bajunya dengan kasar. Kekuatan spiritual yang terbungkus dalam angin kencang langsung menyapu debu di depannya. Di tempat terbuka itu, hanya tetua agung dan Ning Fan yang tersisa. Adapun orang-orang dari Sekte Feiyu, mereka semua baru saja diusir oleh Ning Fan. Suanger berjuang keras di udara, tetapi kekuatan spiritual yang mengikatnya menahannya dengan erat, tidak dapat melepaskan diri. Di sisinya tidak lain adalah Huo Erba, wakil Master Sekte Zhuang Peng, dan Yan Suang. Aku akan datang menjemputmu. Ning Fan menoleh ke arah mereka, dan tanpa menunggu Zhai Yonghui bereaksi, dia melesat maju, menyerang tetua agung. Kekuatan spiritual yang kuat terkondensasi di telapak tangannya, berubah menjadi sinar pedang spiritual yang secara brutal menebas tetua agung. Bajingan! Dasar junior yang berani dan gegabah. Mata Zhai Yonghui melotot penuh amarah saat dia melancarkan serangan telapak tangan ke arah Ning Fan, membawa beban seberat gunung. Sang tetua agung, yang hancur oleh tindakan Ning Fan, saat ini terjebak dalam keadaan linglung. Dikalahkan berturut-turut oleh ayah dan anak merupakan pukulan yang di luar jangkauan imajinasi orang biasa. Dia menatap kosong ke depan, bergumam pada dirinya sendiri. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan saat Ning Fan mendekat, dia tidak menunjukkan tanda-tanda respon. Bajingan! Berhenti sekarang juga! Suara teriakan Zhai Yonghui mencapai telinganya, namun Ning Fan tidak berhenti, gerakannya malah semakin cepat. Dia meninju, kekuatan spiritualnya yang kuat berkumpul di tinjunya, hampir membentuk seberkas cahaya padat. Baru pada saat inilah sang tetua agung tersadar, dan segera berupaya mengumpulkan kekuatan spiritualnya untuk bertahan melawan serangan itu. Suara tumpul itu, bagaikan palu berat, menghantam keras ke arah tetua agung. Kekuatan spiritual pelindung sang tetua agung langsung hancur berkeping-keping, tak bertahan sedetik pun. Wajah sang tetua agung berubah drastis, lalu dia berbalik untuk melarikan diri. Namun kecepatan Ning Fan melebihi kecepatannya, dan pukulan kedua pasti mendarat di punggung tetua agung. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, sang tetua agung kehilangan vitalitasnya sepenuhnya, tubuhnya ambruk ke tanah. Seorang tetua dari salah satu dari 5 sekte besar Kunlun, yang jaraknya hanya beberapa langkah dari alam Sudodan, meninggal dengan cara yang begitu misterius di hadapan Ning Fan. Saat Ning Fan memberikan pukulan mematikan kepada tetua agung, serangan dahsyat Zhai Yonghui juga menimpanya. Melihat tetua agung terbunuh, amarah Zhai Yonghui memuncak. Untuk membesarkan para kultivator pendirian fondasi biasa tidaklah sulit bagi sekte terbang abadi saat ini. Tetapi untuk menumbuhkan kekuatan teguh seperti tetua agung dibutuhkan waktu dan sumber daya yang tak terkira banyaknya. Dalam kemarahannya, Zhai Yonghui bahkan lupa bahwa dia tidak bergerak justru karena dia tidak ingin membunuh Ning Fan. Ning Fan bereaksi sangat cepat. Menghadapi serangan telapak tangan yang mendekat dan tahu ia tak bisa menghindar dari jarak sejauh ini, ia langsung membalas dengan pukulan. Kekuatan spiritual tercurah dengan dahsyat, berbenturan keras dengan telapak tangan Zhai Yonghui. Kekuatan spiritual Ning Fan benar-benar dikuasai oleh telapak tangan Zhai Yonghui, menekannya balik dengan keras. Pupil mata Ning Fan membesar karena terkejut. Itulah kali pertama dia berhadapan dengan suatu eksistensi yang wilayah kekuasaannya dan kekuatannya benar-benar menguasai dirinya. Apakah ini kekuatan alam Sudodan?
Saat berikutnya, kekuatan spiritualnya benar-benar runtuh, dan serangan Zai Yonghui sepenuhnya menimpa Ning Fan. Tanah di bawah mereka langsung amblas, menciptakan kesan seperti telapak tangan yang besar. Debu dan asap mengepul, bergulung-gulung bagai gelombang pasang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.